Kalau berhenti. Bang Adian agak panik, marah ya. Oke, agak panik. Adian, Oke. gitu loh. Ya, silakan Bung Adian, panik, marah. Pertama, tidak ada hubungannya antara kacamata dan obrolan kita. Kedua, saya pernah direpresi sangat keras di zaman Orde Baru, sehingga perdebatan ini tidak akan membuat saya panik. Oke, ini yang ketiga, sebenarnya mana yang benar? Pernyataan Hasyim atau pernyataan Andre? Bergabungnya partai-partai itu menurut Pak Hasyim adalah karena izin dan restu Pak Jokowi. Oke, kalau tidak ada izin dan restu, tidak akan ada bergabung. Begitulah kira-kiranya logikanya, toh. Itu dibantah oleh Andre. Oke, itu urusan internal mereka. Sebenarnya Saya belum pernah mendengar pernyataan Pak Hasyim itu. Oh ya? Iya. Belum pernah. Oke, nanti dikasih. Oke, kalau itu, nah itu. Terus ketiga begini, keempat begini. Kalau kemudian masang foto itu bukan masalah, nggak akan diomongin kali. Dia menjadi masalah ketika diomongin. Dia menjadi sesuatu yang harus dipikirkan ketika dibicarakan dalam pidato kenegaraan. Ya. Tapi bahwa kemudian dihina orang pun Jokowi akan tetap bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi cuma pasang foto. Tapi logika sederhananya gampang, Re. Kalau dia tidak pikirkan pemasangan foto itu tidak akan dia bacakan dalam pidato kenegaraan, dan itu teks loh. Itu bukan ucapan tanpa teks, itu ucapan dari teks. Jadi dia diketik dulu, baru dia bacakan. Kalau dia tidak pikiran itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, lewat begitu saja, nggak mungkin Nggak dibacakan. mungkin, ya? Itu gampang aja gitu loh. Mas Budiman, Nah, Oke, kan bentar. beliau udah selesai. Oke, belum, pendek. yang bilang selesai siapa? Silakan. Silakan. Lu belum, Oke, belum, oke, silakan. Apa ngomong? belum selesai, kenapa Ya. sudah dibilang selesai? Ya, silakan. Luar biasa kamu, Pendek. Andre. Oke. Menghakimi kacamata dan menghakimi pembicaraan Udah, orang. betul. Oke. Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan Andre itu akan diuji kok. Oke. Bagaimana mungkin sesuatu itu dianggap biasa-biasa saja dan tidak menjadi sesuatu yang penting, tapi dikutip dalam pidato kenegaraan. Sidang tahunan MPR. Ayolah. Baik. Bukan sebentar. Dia lebih panjang tadi kita hitung. Iya, makanya. Aku durasi ya. Bukan, kita hitung tadi. Kita selalu tertib soal menghitung hak untuk bicara itu. Nah, artinya bahwa jangan dong kemudian depan publik kita coba yakinkan publik dan sesuatu yang tidak logis gitu loh. Yakinkanlah publik dan logika-logika yang memang masuk di akal kita, sehingga perdebatan kita ini menjadi dialektis. Logika yang dibenturkan dan sama logika tuh enak sekali gitu loh. Tapi kalau kemudian dimanipulatif, saya belum dengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim. Waduh, sebagai politisi kelas nasional Andre harusnya dengar. Kenapa? Karena itulah pernyataan pertama kali yang disampaikan oleh Pak Hasyim sebelum deklarasi koalisi. Tidak mungkin kalau lu tidak tahu. Tapi kalau lu tidak tahu, ya mungkin saja saat itu lu tidak nonton televisi, tidak baca media, tidak punya handphone dan sebagainya. Kembali ke zaman batu mungkin kan. Tapi itu menjadi penting. Kenapa kita butuh kejelasan? Siapa yang bohong? Jokowi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu bersama dengan M. Kodari. Beliau, mereka ini adalah pengamat politik dan juga mempunyai sejarah-sejarah yang pernah mereka lalui di negeri ini. Yang mereka perjuangkan adalah sama-sama keadilan. Cuman saja perbedaan yang membuat mereka terpisah, sehingga mungkin Adian Apitupulu memberikan sebuah pemahaman kepada lawan debatnya. Nah, ternyata ya dalam kesempatan kali ini mereka berhadapan satu lawan satu untuk saling debat. Apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu dengan jubirnya istana, jubirnya presiden yang selalu mendukung Prabowo, mendukung Gibran, padahal sebenarnya masyarakat biasa pun udah tahu ya kelakuan dari seorang Jokowi. Namun pada kesempatan kali ini luar biasa, seorang Adian Apitupulu menjelaskan dan menanggapi hal tersebut dengan santai, dengan bijak, dan seakan-akan ia sedang memberikan sebuah pelajaran supaya diketahui oleh si jubir istana ini, sehingga semuanya itu dipermudah untuk
diketahui dan apa yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu dapat dimengerti oleh jubir ini. Nah, teman-teman, Adiana Pitupulu, kader dari PDI Perjuangan, yang awalnya beliau adalah seorang gelandangan, tidak ada apa-apanya. Ya, bisa-bisa saja dia terpilih sebagai anggota DPR. Tentunya itu suatu kehormatan yang luar biasa bagi dia, dan dia menjalankan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Bahkan dia dulu sering ikut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tentunya ini sebagai alarm bagi kita bahwa masih banyak orang-orang yang ingin berjuang untuk negara ini, untuk memperbaharui negara ini supaya negara ini menjadi negara yang maju tanpa ternodai dengan gerakan-gerakan radikal yang mafia-mafia yang ingin berkuasa, korupsi, dan menghalalkan berbagai macam cara. Tujuan Adian selalu menyerang pemerintahan karena mereka tahu bahwa pemerintahan itu, apalagi presiden, ya, apalagi Mulyono, di mata Adian itu sudah benar-benar sirna. Kenapa? Karena Jokowi di matanya orang yang hanya haus kekuasaan, dan dia rela pasang badan demi keluarganya untuk mendapatkan sebuah jabatan. Menantunya Bobi Nasution menang juga sebagai gubernur. Gibran, anaknya pertama, menang juga sebagai wakil presiden. Anaknya kedua, Kaisang, dan menang juga sebagai apa? Dia adalah ketua Partai Solidaritas Indonesia. Teman-teman, tentunya ini pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh Bung Adian karena dia tahu sejarah, dia yang ikut dalam sejarah tersebut. Apa yang diceritakan oleh negara ini, Adianlah yang ikut dan melaksanakan seperti apa yang diceritakan para politikus-politikus itu. Dia ikut serta dalam cerita tersebut. Jadi dia tahu apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga dia tidak menyanyiakan apa yang pernah ia perjuangkan, apa yang pernah mereka aspirasikan. Mereka turun ke jalan bersama-sama dengan mahasiswa. Itu artinya negara kita memang dari dulu sedang tidak baik-baik saja. Nah, maksud Adian di sini supaya tidak ada lagi yang namanya berkelanjutan. Jadi politik-politik dinasti, korupsi, dan mafia-mafia tanah, ya, itu harus diberantas, teman-teman. Itu harus diberantas supaya tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Teman-teman, sahabat-sahabat Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.